Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kayim pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 atau pada tanggal 26 Tamus 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Bilangan 33 ayat 55 sampai 56 yang berkata demikian saudaraku. Tetapi jika kamu tidak mau mengusir penduduk negeri itu dari hadapanmu, maka mereka yang kamu biarkan tertinggal itu akan menjadi selumbar di matamu atau duri di pinggangmu. Sebab mereka akan menyusahkanmu di negeri yang akan kamu diami itu. Terlebih lagi, bagaimana yang telah kurencanakan untuk kulakukan kepada mereka, itulah yang akan kulakukan kepadamu. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan renungan Torah ini adalah tentang perjalanan Bani Israel, saudaraku. Di dalam kitab Bilangan 33 ini saudaraku, kitab suci kita Torah menulis tentang perjalanan bangsa Israel saat bangsa Israel keluar dari Mesir, mulai dari Ramses saudaraku dan seterusnya sampai mereka menyeberangi sungai Yordan dan akan memasuki tanah Kanan saudaraku. Dan jumlah mereka melakukan berkemah ini bila dihitung adalah 42 kali saudaraku selama 40 tahun perjalanan mereka di padang gurun. Saudaraku, dan perintah yang Bapa Yahweh tetapkan, bila engkau masuk ke tanah Kanan, maka semua penduduk yang ada di tanah Kanan yang sudah merupakan wilayah yang dijanjikan oleh Bapa Yahweh, dikatakan tadi engkau harus engkau negeri itu, maka mereka kamu jangan dibiarkan tinggal dan akan menjadi selumbar di matamu dan menjadi duri. Artinya Bapa Yahweh menghendaki penduduk yang ada di tanah Kanan agar dimusnahkan saudaraku. Dan inilah perintah Bapa Yahweh, kalau tidak itu menjadi duri yang akan ada di dalam kehidupan nantinya saat bangsa Israel di sana. Saudaraku, jumlah berkemah 42 ternyata ini memiliki relevansi juga saudaraku. Selama 40 tahun bangsa Israel berjalan di padang gurun. Dan ini juga berbicara juga generasi-generasi mulai zaman Abraham sampai Yeshua HaMashiach. Itu juga ada 42 generasi saudaraku. Hal ini dapat kita lihat di dalam kitab Matius 1 ayat 17 saudaraku. Saudaraku, di sana dapat kita lihat bahwa generasi keturunan dari Abraham sampai Yeshua HaMashiach juga 42 kali, 42 generasi saudaraku. Tentu ini bukan angka yang secara kebetulan saudaraku, karena setiap angka-angka yang tertulis di dalam kitab suci kita memiliki suatu makna yang harus kita pahami dan memiliki makna yang diizinkan oleh Bapa Yahweh saudaraku. Yang kedua saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita, saat masuk semuanya harus dibereskan saudaraku. Hal ini adalah gambaran bagaimana kita saudaraku dalam menjalani kehidupan ini. Bila kita menyatakan hidup kita berkenan kepada Bapa Yahweh saudaraku, maka kita harus membereskan semua yang ada di dalam pikiran, hati kita, jiwa kita saudaraku, untuk berpikir yang jernih saudaraku. Kita harus membuang semua hal-hal yang tidak baik itu. Itulah bagian kita. Sama seperti bangsa Israel yang sudah Bapa Yahweh perintahkan untuk masuk ke tanah Kanan. Dan jangan kita menyimpan sesuatu apapun saudaraku yang bertentangan dengan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Maka kita harus berpikir jernih, dan itulah kita akan melangkah untuk masuk di dalam kemuliaan Bapa Yahweh saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita saudaraku. Dan itulah kehendak
Bapa Yahweh, sama seperti hanya bangsa Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan. Sampai di sana jangan kau sisakan. Semuanya harus dibersihkan. Dan bila tidak, itu akan menjadi duri dalam daging. Sama juga dengan kita, saudaraku. Kita harus bereskan hidup kita dulu, saudaraku. Sehingga kita dapat berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Namun menjadi pertanyaannya, saudaraku, terkadang kita manusia di zaman sekarang ini justru lebih cenderung mau mendapat suatu pengakuan-pengakuan dari orang lain agar terlihat, tanda kutip, saudaraku, seolah-olah menjadi orang yang memiliki suatu hal yang istimewa di hadapan Bapa Yahweh. Namun sesungguhnya yang perlu kita kerjakan dulu adalah kita beresin diri kita sendiri dulu, agar kita dimurnikan, saudaraku, termasuk cara berpikir kita. Bagaimana motivasi ibadah kita, bagaimana motivasi kehidupan kita. Itu dulu yang harus kita bereskan. Itu tidak melihat siapa-siapa, tidak melihat kanan, kiri, depan, belakang, orang tua atau teman ataupun adik, kakak, tidak. Namun lihatlah diri kita sendiri, lihatlah dirimu sendiri. Apakah engkau sudah sungguh-sungguh memiliki hati yang bersih itu, saudaraku, yang murni itu, untuk masuk di dalam kebenaran dan kemuliaan Bapa Yahweh. Itu yang harus kita kerjakan, saudaraku. Bukan kita menginginkan sesuatu hal yang spektakuler yang akan kita munculkan, namun diri kita sendiri, kita masih memiliki hal-hal yang menjadi duri dalam daging, baik itu keinginan-keinginan kedagingan kita, kemampuan pengendalian diri kita. Hal itu masih belum mampu di dalam hidup kita, namun kita memiliki ekspektasi yang besar kepada Bapa Yahweh. Saudaraku, itu tidak relevansi dengan hukum Bapa Yahweh. Untuk itu, saudaraku, lewat renungan pagi hari kita kembali diingatkan. Mari, saudaraku, kita benahi diri kita masing-masing dulu, untuk kita benar-benar menjadi memiliki hati yang jernih, jiwa yang jernih, yang bersih, untuk masuk di dalam kemuliaan Bapa Yahweh. Dan sama seperti hanya tertulis di dalam kitab Roma 12 ayat 2b yang berkata demikian, janganlah menjadi serupa dengan zaman ini. Biarlah diubah dalam pembaharuan pikiranmu. Kita harus merubah dalam pembaharuan pikiran kita yang seturut dengan kehendak Bapa Yahweh, yang baik, berkenan, dan menuju kepada kesempurnaan itu, saudaraku. Dan di ayat Roma 12 ayat 3a-nya berkata, agar tak berpikir di atas yang seharusnya dipikirkan, melainkan agar benar-benar berpikir yang jernih, saudaraku. Biarlah ini meneguhkan kita, menguatkan kita. Jangan kita memiliki ekspektasi yang terlalu besar, terlalu dahsyat, seolah-olah menjadi dekat dengan Bapa Yahweh. Namun sesungguhnya di dalam diri kita masih banyak duri-duri dalam daging yang harus kita bereskan dulu, yang harus kita murnikan dulu. Sama seperti bangsa Israel saat perintah Bapa yang memasuki tanah Kanaan, semuanya harus dibereskan, jangan ditinggalkan. Dan itulah kehendak Bapa Yahweh, saudara. Amin. Sukses besar buat kita semua. Mari kita maju dalam iman dan terus kita berjuang, saudaraku, bahwa kerinduan kita berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Sukses buat kita semua. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, mau melakukan hukum dan perintah ketetapan Bapa Yahweh, janji firman kita tidak dipermalukan. Dan ada berkat yang terus mengalir di dalam kehidupan kita. Dan janji keselamatan yang pasti itu terjadi dalam hidup kita. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.